Puji Tuhan, malam hari ini kita bersua kembali, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam renungan yang akan sama-sama kita nikmati sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk kembali menikmati kasih Allah dalam kehidupan kita yang tidak pernah berhenti, menghampiri setiap keberadaan kita lewat kebenarannya. Sebelum kita membaca Alkitab kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih setiamu yang tidak pernah beranjak dalam kehidupan kami. Ini terbukti dari kesetiaan Tuhan menghampiri kami, menyatakan kasih karuniamu, menyatakan kasih sayangmu lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh sama-sama kami nikmati. Roh Kudus, Engkau menjamah hati kami agar kami mampu mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita lakukan dalam kondisi ketika kita mengalami sebuah kekecewaan, keputusasaan oleh karena tekanan, oleh karena pengkhianatan yang kita alami dari orang-orang yang terdekat dengan kita? Mungkin kita pernah mengalami hal ini, atau kita sedang mengalami hal ini. Mari kita akan sama-sama belajar sebuah pola hidup yang ditunjukkan oleh Daud dalam kondisi demikian. Ya, kiranya firman Tuhan ini menjadi suluh, menjadi pedoman yang akan senantiasa menuntun kehidupan kita ketika kita menghadapi masa-masa tekanan, ketika kita menghadapi kekecewaan, ketika kita menghadapi sakit hati oleh karena tekanan, pengkhianatan, kekecewaan dan luka hati yang kita alami dalam kehidupan kita. Mazmur 62 kita akan melandasi kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya akan bacakan buat setiap kita Mazmur pasal yang ke-62. Demikian firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Renungan malam hari ini akan menuntun setiap kita
Dengan kita belajar lewat pengalaman Daud yang boleh sama-sama kita baca di dalam Mazmur 62 tadi. Sikap apa yang akan dilakukan Daud? Sikap apa yang pada akhirnya bisa kita pelajari atas pengalaman hidup yang dialami oleh Daud ketika dia mengalami sebuah luka, sakit hati, kekecewaan oleh karena tekanan dari musuh serta pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terdekat dengan dia. Yang pertama kita bisa mendapati dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi adalah sebuah keteguhan dalam iman. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dalam masa tekanan, tetaplah kita berdiam dan tenang, ya, di hadapan Allah. Seperti sikap Daud, kita diajak untuk tetap tenang serta menanti dengan iman akan pertolongan Tuhan. Bagian firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita tenang, disitulah letak kekuatan kita sehingga kita bisa dapat berdoa. Menghadapi situasi-situasi yang membuat kita terluka, membuat kita tertekan. Yang pertama yang harus kita ambil adalah tetap tenang dan terus berharap kepada Tuhan. Tunjukkan keteguhan iman kita dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun yang kita alami. Yang kedua adalah menaikkan doa kita dengan tulus di hadapan Tuhan. Mari curahkan isi hati kita. Apa yang kita alami? Kegundahan apa yang kita rasakan? Sakit hati, luka hati yang kita alami. Jangan lari kepada manusia, tetapi curahkan kepada Allah lewat doa-doa yang tulus yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, mari kita waspada terhadap dunia. Sekali lagi, jangan tergantung kepada manusia. Jangan bergantung kepada kekuasaan. Jangan bergantung kepada harta. Apa yang kita miliki dalam dunia ini tidak sebanding dengan kasih Tuhan. Kekayaan, harta, kekuasaan tidak akan pernah bisa menolong kita, melepaskan kita dari sebuah kegalauan hidup yang kita alami. Waspada terhadap apa yang kita miliki, dan mari tetap hanya bergantung kepada Tuhan. Dan yang keempat, berita kasih karunia bagi setiap kita semua lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Ayat 13 dari Mazmur 62. Dan padamu juga kasih setia ya Tuhan. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Ini merupakan berita penghiburan bagi orang-orang yang sedang mengalami tekanan. Untuk itu mari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita senantiasa menaruh iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Mari setiap kita semua tetap memanjatkan doa-doa kita yang tulus kepada Tuhan. Dan jangan lupa waspada dengan dunia ini. Jangan pernah andalkan apa yang kita miliki. Jangan pernah mengandalkan harta. Jangan mengandalkan kekuasaan. Tetapi tetaplah lari kepada Tuhan. Sebab ada penghiburan. Hanya kasih setia kita jumpai di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini lewat pengalaman hidup yang dialami oleh Daud boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita dalam masa-masa yang sukar, dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa kita penuh tekanan, dalam masa-masa kita mengalami kekecewaan oleh karena sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan
sikap yang dilakukan oleh orang yang terdekat dengan kita sekalipun, namun itu melukai hati kita. Firman Tuhan menjadi dasar pedoman bagi setiap kita semua untuk kita hanya lari kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripada mula keselamatan. Tuhan memberkati setiap iman percaya kita, dan mari kita tetap teguhkan iman kita hanya kepada Yesus. Tuhan memberkati setiap kita semua. Kami terima dengan sukacita kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami kembali. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab Engkaulah sumber keselamatan bagi setiap kami, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kami nantikan senantiasa pertolongan Allah dalam kehidupan kami, dan kami hanya melandasi iman percaya kami hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kami bersukacita dan kami terima dengan penuh ucapan syukur berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.